Ini kan kalau perkebunan nggak boleh di tempat ini. Ada agrowisata, ini kan Pak Jokowi pemuda kita Pak di IKN. Semuanya nih kemarin, jadi... Ya kalau IKN boleh, kalau ini kan puncak gunung, kamu gimana? Izinnya ada sini. Oke. Kalau ada pertanyaan, belum Menkopangan kok ikut-ikut. Lingkungan itu di bawah koordinasi Menkopangan. Kalau di sini sungainya rusak, lingkungannya rusak, ya di sini ya habis lah. Dengan laporan Bapak Menko ke Pak Presiden ingin menegakkan aturan ini tanpa pandang bulu. Jadi dari 28.000 hektar inilah maka ada 145.000 yang menjadi tanggung jawab das hulunya. Pasang. Ya gimana airnya rusak, nggak banjir rusak semua. Bapak. Ayo naik. Stop. Dia marah kita. Stop. Yang masuk pelanggaran berat ya. Kalau tempat lain nggak ada, cuma satu-satunya di sini. Yang tidak ada berubah fungsi langsung dirubah seperti kemarin Jaswita ya. Tadi ini sudah 33 KSO, bayangkan. Ini bukan kebutuhan. Ya. Ya, jadi saya nggak nyalahkan adik-adik ini enggak. Ini pasang dua, pasang di sini sama depan kantornya satu. Siap, depan kantornya. Ya, udah kamu yang pasang depan kantornya. Pasang. Ayo naik. Ini sih marah kita kalian. Ayo. Ini jadi hancur lebur gini gunung. Ini serius nih Pak. Serius banget itu. Maka sekarang dikaji lagi, mulai disidik kenapa itu berubah. Nggak memenuhi persyaratan kok bisa berubah tata ruangnya gitu loh. Kerjain, parah banget. Dia motong bukit-bukit juga, Wow. hilang retensinya, nggak ada. Yang masuk pelanggaran berat, ini terdapat sungai nih, lah itu dibentuk begitu. Ini kira-kira gimana kalau hujan? Paling parah itu cut and fill, ini. Kemudian ada izin lingkungannya, tapi tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Izin A, kerjaannya B. Oleh karena itu dibuatlah pengawasan. Ya. Lo Menkopangan kok ikut-ikut, pangan itu ada backward, ada forward. Pangan bisa swasembada kalau lingkungannya bagus. Tapi kalau datang banjir bandang ya Bekasi, Bogor, habis sawahnya kan. Nah, karena hulu ini pusatnya kan. Jadi sangat tergantung kepada lingkungan. Dan lingkungan itu di bawah koordinasi Menkopangan. Jadi memang tupoksi tugas kita. Saudara ini izin perkebunan tapi berubah fungsi semua ini. Setahu saya PTPN itu kalau dia berubah fungsi, rubah dulu tata ruangnya. Di sini kan fungsinya fungsi perkebunan, sekarang dirubah di KSO kan, fungsinya sudah dirubah. Ya perkebunan 33 sudah jadi KSO. Nah itu yang kita minta dirubah, cabut itu KSO-nya. Ya, PTPN kan? semua. Semua aspek harus kita benahi, mulai perizinan, tata ruang, pengelolaan lingkungan itu menjadi sangat penting. Puncak ini termasuk Gunung Gelis ini, itu kan hulunya Cikeas. Nah ini gambarnya. Ya. Jadi ini masuk puncak ini, Gunung Gelis, hulu Cikeas. Hulunya ini. Jadi kalau di sini jadi rumah semua, kalau di sini sungainya rusak, lingkungannya rusak, ya di sini ya habis lah. Pantau sana aja Jakarta pada banjir guys. Ini di daerah Sumarekon udah digusurin kebunnya, hutannya gundulin, mau jadi komplek, nggak tahu komplek apa, Sumarekon atau bukan. View Sumarekon dari atas guys. Bogor, oh Bogor, ini nggak tahu masih kota Bogor atau kabupaten. Habis guys, buat perumahan ini mah. Berita Bogor terkini, pada tanggal 10 Oktober tahun 2024, sebuah langkah besar diambil oleh 39 pemilik SHM dari 49 kafling yang berlokasi di Desa Nagrak Bogor dekat Sumarekon. Puluhan ton besar tanda kepemilikan tanah resmi dipasang sebagai bentuk perlawanan terhadap penyerobotan tanah oleh mafia tanah. Para pemilik sertifikat hak milik yang sah sudah lebih dari 24 tahun memiliki tanah ini karena adanya pembuldoseran lahan kafling kami dan diterbitkannya 2 sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Negara
Kini kami bersuara dan menuntut keadilan dari oknum mafia-mafia tanah. Akankah BPN bisa mempertanggungjawabkan atas kelalaiannya terbitnya SHM di Desa Nagrak? Para pemilik tanah menguasai fisik di lokasi sekarang yang sudah berbatasan di sana itu Sumarekon. Kami adalah pemilik sah tanah ini dengan sertifikat hak milik yang terbit tahun 2000. Gunung Gelis Jimmy Mamesah minta kepada pihak pemerintah Kabupaten Bogor agar hak atas kepemilikan tanah masyarakat dikembalikan seperti semula terkait dengan HPL yang dibuat. Dalam hal ini yang dilakukan oleh oknum orang nomor 2 di Kabupaten Bogor Burhanuddin bekerja sama dengan mafia tanah mafia hukum Gunung Gelis Muljadi Budiman CS. Hal itu diungkapkan pada pertemuan dengan Pers Indonesia Bersatu di Kampung Tematik Kota Bogor serta pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor untuk segera mengambil sikap atas masalah ini dan bisa bertanggung jawab untuk menyelesaikannya kepada pihak yang merasa terjolimi dalam hal ini. Jimmy Mamesah, Ben Skorwil Jabar mengabarkan. Semua rakyat Indonesia yang terjolimi. Salam NKRI. Harga mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan PTK, yaitu PTK Agung Kencana yang sekarang jadi pimpinan mau jadi Budiman. Mereka lah otak-otak intelektual yang mereka lakukan di lapangan ini. Dan dua inilah yang merusak yang bersatu. Yang sekarang kami ingatkan kepada Pemda di Pemda BPN, ya, semua tanah-tanah yang terjolimi oleh mafia-mafia hukum yang mengataskan HPL Pemda yang tidak ada. Sebab HPL Pemda itu keluar tahun 90 untuk segera dikembalikan awalnya, ya, seperti semula. Tak cacat, tak bercela, tak bernoda. Kasihan petani-petani penggarap. Apabila itu tidak dilaksanakan, kami tidak akan menghentikan. Kami akan kumpulkan semua masyarakat yang terlibat untuk datang ke BPN Bogor, di Pemda Bogor, Pemda. Bahkan kami terus ke Menteri ATR, ke Baru Jakarta Selatan, untuk diminta dalam sewaktu cepat. Apabila ini tidak dilaksanakan, saya anggap berarti semua mempunyai kepentingan berani sudah bermain pencucian money laundering dengan suap menyuap. Ini perlu diberantas oleh KPK. Amin. Mohon maaf sebelumnya, saya selaku koordinator penggarap dari 37 penggarap, mewakili mereka semua gitu di sini, menyatakan keinginan penggarap ini ya, keinginan penggarap ini. Nama saya Tolib. Sebelahnya siapa, Pak? Cikeas, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Bakan. Sebelahnya siapa, Pak? Ajum. Pak Ajum. Sebelahnya lagi? Ibu Asia. Ibu Asia. Oke. Sip. Kesaksian dari awal. Saya mewakili 37 penggarap. Kebetulan saya ditunjuk sebagai koordinator penggarap. Keinginan penggarap dengan adanya masalah konflik tanahnya Bapak Jimmy Mamesah ingin segera diselesaikan, karena kebetulan itu di kampung saya tidak mau ada seperti sekarang inilah permasalahannya gitu kan, selalu ada ini gontok-gontokan lah intinya gitu kan, ada pihak lain. Saya inginnya segera diselesaikan. Kalau masyarakat sebagai penggarap cara bagaimanapun ingin diselesaikan, apalagi yang ada yang pernah dijanjikan sama Om Jemi. Om Jemi akan ngasih kerohiman, terus saya data penggarap semua gitu kan. Kebetulan semuanya kurang lebih 37 yang udah terdata. Mungkin masih ada sisa mungkin ya. Itu yang baru terdata 37 orang yang udah masuk ke Pak Jemi. KTP, KK semua udah masuk semua. Berapa lama Pak menggarap? Saya menggarap sejak tahun 95 sampai sekarang masih digarap sama masyarakat semua yang 37 orang itu. Luas yang digarap
luas seluruhnya 70 hektar luasannya Pak Jimmy. Tapi ya, sebagian yang saya garap gitu kan, satu keluarga sebagian, ya orang-orang ini sebagian ya, kurang lebihnya gitu. Nah untuk si bapak yang tengah itu menggarap apa Pak? Kalau boleh tahu? Sama sih. Oh sama. Oh semua ya? Iya. Oh gitu. Selama menggarap Pak, pernah ada yang datang nggak Pak? Pernah ada yang sering kalau nasabah tuh dari Kampung Guran utama gitu kan, katanya datang ke desa, di desa tinggal ditanggapi, suruh datang ke saya tunjukin, di sini tidak ada tanah Kampung Guran, yang ada itu kan Pak Jimmy Mamesa gitu kan. Karena kebetulan saya dapat pesan dari orang tua dulu, kalau ini tanah punya Bapak Niko Mamesa, Mamesa katanya bapaknya Bapak Jimmy Mamesa mungkin gitu kan. Banyak yang datang Pak? Banyak yang datang, yang foto-foto lah gitu kan, ya kan nggak tahu dari mana asalnya gitu. Kadang ada yang ngaku oh saya nasabah Kampung Guran gitu kan. Kalau yang foto-foto, ya bahkan yang nginep pun yang camping di sana suka ada gitu kan. Kalau yang ngaku dari PT itu Pak? Tak pernah, itu kan begini ceritanya. Saya waktu itu ngaku, dia bawa data macam sertifikat itu kan, katanya saya orang PT, ini tanah PT. Loh kan saya nggak tahu. Ini tanah saya tahunya ini tanah Pak Jimmy gitu kan. Saya di sini cuma nyangkul, nanam singkong kan gitu. Tapi kalau gangguan segala macam tidak ada. Selamat siang teman-teman Cobra Pos TV, kembali lagi dengan kita. Di sini kebetulan saya bersama dengan Pak Jimmy Mamesa Pak ya. Beliau ini pemilik tanah di Gunung Gelis seluas 70 hektar. Informasi terakhir indikasinya tanah tersebut diserobot ya Pak ya? Ya, diserobot. Oke, untuk lebih lengkapnya mungkin kita akan berbincang-bincang sedikit dengan Pak Jimmy supaya lebih jelas informasi terkait tanah tersebut. Oke Pak, yang pertama ingin saya tanyakan itu waktu pembelian tanah itu oleh orang tua Bapak berarti Pak? Ya, Pak Niko Mamesa. Pak Niko Mamesa. Ya. Itu waktu pembelian tanah itu tahun berapa Pak? Tahun 72-73 estafet. Ya. Terus untuk bukti-bukti surat yang dikeluarkan itu dari mana saja Pak suratnya itu? Bukti-bukti itu surat semua tanah adat semua itu ya kembali ya itu bukti-bukti surat pembeliannya itu warka. Warka ya? Ya, nah nih ya tunjukin nih warka dulu ya. Terbalik kan nih, coba nih, terbalik gak? Gini Pak. Nah ini bukti-bukti. Untuk ininya Pak, apa lokasi tanahnya itu apakah terpisah atau satu luasan gitu Pak? Ditanya itu kan nggak terpisah satu kan? Satu blok Pak? Satu blok mencakup 2 RT. 2 RT. RT berapa itu Pak? Dua kampung Pak Nangka sama Kampung Pasilembu, mencakup RT 01, RT 02, RW 05. Desa dan pada waktu itu saya masih kecil di situ, umur 12 tahun. Oh gitu. Ya, dan pada waktu itu kami di situ sempat menanam cengkeh kurang lebih 400.000 dengan pohon jinjin. Ya, ada bekas kandang ayam, kolam ikan. Dan sempat kami juga bikin jalan dan sekarang itu sudah menjadi jalan umum. Iya. Nah ini tanah ini Pak, waktu dibeli itu dari beberapa orang atau hanya dari satu orang Pak? Tidak, kita beli dari masyarakat. Dari masyarakat. Kurang lebih hampir 100 orang. Ada 100 orang ya? Ya. Untuk luasannya sendiri? Ya. Macam-macam Pak ya? Macam-macam. Bervariasi ya? Dan yang kita beli tanah itu kepada orang, kita pakai juga untuk mereka bekerja, memacul di situ. Oh. Pada waktu tahun 72, 73, 74. Oke, terus untuk ini Pak, informasi masalah terjadinya penyerobotan tanah ini. Nah ini waktu terjadi penyerobotan tanah itu awalnya tahun berapa mulainya Pak? Sebenarnya gini ya, itu bilang di itu sebenarnya asal mulanya itu memang sudah jauh-jauh itu dilakukan oleh MCI KJA, PTK Agung. MCI KJA itu apa Pak? Ya PT itu KJA itu dari Ajis dari Mulyadi Budiman, dia adalah seorang direktur. Nah, bekerja sama dengan PTKA yaitu Kurnia Alamadi, yaitu pimpinan Ajis Makdor. Oh gitu. Berarti untuk awal itu mereka berdua ini pihak penyerobot itu? Ya, memang sudah rencana jauh, bekerja sama dengan oknum Pemda. Kira-kira sejak tahun kapan tuh Pak?
Setelah diketahui itu sudah cukup lama setelah saya mengadakan check and dicek dan saya begitu sepak terjang saya 2015, ternyata sudah cukup lama, hampir 15 tahun mereka sudah melakukan. Karena begini, mereka rupanya sudah atur semua. Karena kalau mereka melakukan di tanah-tanah yang sudah hitam di atas putih, tidak mungkin. Mereka lakukan di tanah yang murni, yaitu tanah saya. Ya. Nah, mereka itulah adalah penada. Mereka penada dan mereka itu sekaligus penyenang dada dan penada. Nah, terus untuk pihak-pihak penyerobot sampai saat ini Pak, itu ada berapa pihak Pak? Kalau untuk yang lebih jelas, lebih akurat dan fakta di mata masyarakat, mata hukum maupun di berbagai macam itu, mereka ini telah menyerobot memasang panel 2018 akhir. 2018 akhir ya? Ya, kemudian pelang-pelang saya dicopot-copotin, pelang spanduk dicopotin, bekerja sama dengan ya oknum-oknum, dan mereka juga memakai upahan dengan petani luar, petani upahan, petani dengan petani-petani penggarap bukan asli ya, upahan. Dengan satu alasan ya, dengan berbagai macam lah mereka dalih gitu. Jadi untuk tanah yang diserobot itu saat ini dipergunakan untuk tetap untuk lahan pertanian atau gimana Pak? Tetap tanah kita tuh tetap pertanian, memang tanah kita tuh tetap. Cuma dikuasai dulu kan oleh mereka. Kita kan nanam cengkeh. Cuma saat ini dikuasai oleh mereka gitu Pak. Sekarang sudah tidak. Ya. Sudah tidak. Tidak dikuasai lagi karena mungkin karena mereka tahu udah sampai ke Indonesia Bersatu, sudah ke KPK, sudah ke Menteri ATR, sudah ke Presiden. Karena mereka selalu bicara adu data. Saya bilang kalau Anda mengatakan bikin secara tertulis. Bikin secara tertulis. Ada lagi yang mengatakan bahwa tanah itu tanah garapan. Saya katakan Anda nggak usah argumentasi dengan siapapun, Anda bikin secara tertulis. Ternyata semua. Ada lagi yang mengatakan bahwa tanah saya sudah beli, silakan Anda beli siapa. Saya nggak merasa jual. Warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup masyarakat Nagrak. Kami mahasiswa dan korban mafia tanah Cipedung Hilir Desa Nagrak menuntut kepada Ibu Camat Kecamatan Sukaraja untuk segera menyelesaikan permasalahan hak kami yang diambil oleh PT Sumarekon Bogor. Dan kami menuntut kepada para APH untuk segera menangkap dan menindak tegas para mafia-mafia tanah di Cipedung Hilir Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja. Dan kami meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Bogor untuk segera turun langsung jikalau Camat Sukaraja tidak bisa membereskan permasalahan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangkap mafia tanah. Kembalikan hak kami. Jangan takut sama oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan Rakyat nama Indonesia pemerintah. bersatu Ialah berdaulat yang berantas sekarang ini berangus perusak menjadi kedaulatan NKRI provokator alias yang PT membuat Properti kejahatan dengan Komunis memasukkan PKI Gaya surat-surat. Baru PT Nah, Sumarekon itu Bogor pemerintah, pandai beralih instansi alihkan tua perhatian harus tanggung bayar. jawab bayar ganti kerugian tanah-tanah warga 4 desa Kabupaten Bogor tanggal 15 Juni tahun 2025 berdasarkan informasi yang didapat di lapangan yang diceritakan oleh para petani penggarap menyatakan kerap di lapangan didatangi para korban kebiadaban PT Sumarekon, para penanam modal, nasabah-nasabah yang datang ke lokasi dan mempertanyakan soal letak tanah dan bukti kepemilikan dari PT Sumarekon,
Seperti diketahui adanya perampasan besar-besaran yang dilakukan oleh PT Summarecon, banyaknya jumlah warga korban yang tanah-tanahnya secara fakta telah mendadak beralih menjadi milik PT Summarecon, tanpa sama sekali warga pemilik tanahnya menerima ganti kerugian. Berdasarkan bukti kepemilikan yang dimiliki nasabah, pada saat pembelian rumah mewah dari marketing PT Summarecon, ternyata diketahui bahwa bangunan rumah-rumah mewah yang dibeli dan dibangun tersebut adalah dibangun di atas tanah-tanah masih sah milik warga 4 desa, yang hingga saat ini warga belum ada dibayarkan ganti kerugiannya oleh PT Summarecon. Seperti yang dialami oleh Sofyan Jim Mamesah, selama 10 tahun, tanah milik Bapak Niko F. Mamesah, Sofyan Jim Mamesah berdasarkan bukti kepemilikan sah dan tanah murni, berdasarkan hasil belanja tahun-tahun 1972-73, bukti kepemilikan surat girik 72-73, warkah 72-73, pajak IPEDA, hasil ukur BPN, plotting BPN, blokir BPN dan lain-lain, atas nama Niko Jimmy Mamesah, terdaftar di kantor ATR BPN, Kanwil Bandung dan Kementerian ATR BPN Pusat, serta di Kemenko Polhukam RI. Tanah yang tidak pernah dijual, tidak pernah dikuasakan kepada siapapun atau kepada PT-PT manapun. Tanah murni sebagaimana tertera di dalam rekomendasi Kemenko Polhukam nomor B2267-DN 00, tanggal 1 Juli tahun 2023, tanggal 21 Juli tahun 2023. Bukti kepemilikan masih dipegang oleh Sofyan Jim Mamesah, akan tetapi, sudah 10 tahun tanah tersebut sudah beralih dan diklaim sebagai tanah Summarecon oleh otak intelektualnya PT Properti penganut sistem komunis PKI Gaya Baru, dosennya adalah Muljadi Budiman. Bekerja sama dengan oknum pejabat Pemda Kabupaten Bogor, mantan oknum Sekda Burhanuddin dan beberapa anak buahnya, dengan Muljadi Budiman melakukan pembuatan surat kepemilikan aspal tanah-tanah milik orang lain, terhitung tanah-tanah milik warga 4 desa. Tidak sampai itu saja, tanah milik keluarga Niko F. Mamesah, 65 hektar di Golf, tanah yang diwariskan kepada anak-anaknya, Herdi M., Roy M., Ellen M., dan Dewina M., dari 12 sertifikat, 4 ada dipegang oleh anak almarhum mantan pejabat Ibnu Sutowo dan 8 ada dipegang oleh oknum pengacara PT KAA KJA Summarecon Rudi Yahya Koprol Bambu biadab kerjasama dengan Evelyn dan Raul oknum pengacara, 2 kali mantan residivis narapidana kasus penipuan. Tanah yang belum pernah dijual kepada siapapun, belum pernah digadai atau diberikan kekuasaan kepada siapapun tetapi telah beralih kepemilikannya. Jelas sekali bahwa ada tindak kejahatan mafia tanah mafia hukum berbaju PT Summarecon alias PT Properti penganut komunis PKI Gaya Baru adalah penyebab munculnya kegaduhan selama ini. Tanah-tanah milik warga yang memang disengaja telah diubah menjadi milik PT, tanpa ada PT memberikan ganti kerugian kepada semua pemilik tanah sahnya. Jelas sekali terbukti bahwa PT Summarecon dan anak-anak PT-nya telah melakukan tindak kejahatan, mencuri, merampas dan memiliki tanah-tanah milik warga tanpa mereka memberikan ganti kerugiannya dibantu oleh para oknum pejabat aparatur di Pemda Kabupaten Bogor. Berpuluh-puluh tahun warga dibiarkan menanti itikat baik PT Summarecon untuk melakukan pembayaran ganti kerugiannya, tetapi hingga sejauh ini, masih belum ada pertanggungjawaban yang dilakukan PT Summarecon. Pemerintah terkesan menutup mata dan telinga atas penderitaan rakyat. PT Summarecon telah sengaja melakukan tindak kejahatannya, mencoreng nama baik pemerintah. PT Summarecon terbukti telah menginjak-injak marwah dan kaidah para aparatur pemerintah, birokrasi di NKRI. PT Summarecon terus bergerak melawan hukum, merubah dan merusak tatanan pemerintahan dan kedaulatan NKRI. Amandemen Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Pancasila sebagai ideologi dasar negara kita telah terbukti dilecehkan tetapi, pemerintah tidak berkutik sedikitpun. Upaya kudeta pemerintah jelas telah terbukti dilakukan oleh dalang intelektual komunis PKI Gaya Baru Muljadi Budiman dan antek-anteknya.
Pemerintah harus relevan dan tegas bertindak, jangan sampai warga yang telah lama memendam amarah ini hingga melakukan tindakan ceroboh, terlebih sampai terjadi pertumpahan darah. Karena kategori tindakan subversif yang dilakukan PT Summarecon KJA Bogor mereplikasi ulang, mengadopsi, mengadaptasi plus-plus dan mengeksekusi cara kerja PKI dalam merampas tanah-tanah milik rakyat untuk keuntungan finansial semata. Partai Komunis Indonesia PKI, dengan organisasi massa di bawahnya Underbow, sejak awal kemerdekaan hingga tahun 1965, menjadi faktor pengganggu dan batu besar yang menghalangi dan mengganggu perjalanan NKRI untuk berdiri menjadi negara kuat. Pada masa itu, di berbagai daerah di Indonesia, khususnya wilayah pedesaan, PKI dan Underbow-nya sering melakukan kegiatan perampasan tanah-tanah milik sah orang lain. Tanah milik tokoh masyarakat, milik tokoh agama, milik masyarakat biasa dan bahkan tanah milik pesantren yatim piatu pun mereka rampas paksa. Kini setelah 80 tahun Indonesia merdeka, ternyata cara kerja PKI dan Underbow-nya dalam merampas hak tanah milik orang lain, telah direplika ulang, diadopsi dan diadaptasi oleh perusahaan properti besar PT Summarecon KJA Bogor, untuk melakukan perampasan tanah hak milik orang lain di desa-desa di wilayah Bogor, khususnya di Desa Gunung Gelis, Bogor. PT Summarecon KJA Bogor milik keluarga Sucipto Nagaria, Summarecon, dan keluarga Muljadi Budiman, KJA, melakukannya bersama para preman, mafia tanah dan mafia hukum. Mafia tanah dan mafia hukum yang didanai PT Summarecon KJA Bogor, wujudnya tidak nampak nyata atau tidak terorganisasi secara jelas seperti Underbow-nya PKI. Tetapi terdiri dari berbagai macam orang dan profesi, ada oknum pemerintahan, oknum aparatur hukum, oknum perangkat desa, oknum swasta dan lain-lain. Mereka disatukan oleh satu kepentingan yang sama dan satu mata rantai uang, yang dikendalikan PT Summarecon KJA Bogor. PT Summarecon KJA Bogor telah mengcopy-paste cara kerja PKI masa lampau, namun dengan teknik penyempurnaan dalam penggunaan uang dan penggunaan alat kekuasaan yang bisa dibayar atau disuap. Apabila PKI merampas tanah orang lain untuk dibagi rata ke anggotanya, maka PT Summarecon KJA Bogor merampas dan menguasai hak tanah orang lain secara paksa, kemudian melegalisasi dokumennya menjadi miliknya, dan ujungnya PT Summarecon KJA Bogor menjualnya ke pihak ketiga atau masyarakat umum. Kategori subversif lainnya yang dilakukan PT Summarecon KJA Bogor adalah membangun negara di dalam negara. Dalam kasus terjadi di Desa Gunung Gelis, PT Summarecon KJA Bogor bisa melakukan tindakan dan membuat keputusan apapun di tingkat desa. Ini terjadi mengingat organisasi perangkat desa dari tingkat RT, RW hingga kepala desa telah diisi oleh kader dan orang kepercayaan PT Summarecon KJA Bogor. Selain itu, PT Summarecon KJA Bogor telah menyatukan aktivitas resmi kantor Desa Gunung Gelis berikut perangkat desanya, ke dalam satu atap bersama, satu kantor bersama dan satu bangunan bersama milik PT Summarecon KJA Bogor dengan kelompok mafia tanah dan mafia hukum. Tujuannya jelas untuk mempermudah rekayasa legalisasi dokumen tanah hasil rampasan dari warga pemilik tanah menjadi milik PT Summarecon KJA Bogor. Kantor Desa Gunung Gelis, mulai dari kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, adalah kepanjangan tangan pemerintah daerah tingkat 2 Bogor, namun semua oknumnya telah diisi oleh kader binaan PT Summarecon Bogor. Kantor Desa Gunung Gelis mendapatkan anggaran negara dari APBD Bogor dan APBN Pusat, tetapi bekerja untuk kepentingan PT Summarecon KJA Bogor. Sehubungan dengan dua tindakan kategori subversif dilakukan PT Summarecon KJA Bogor di atas, membangun negara dalam negara dan menggunakan caranya kerja PKI dulu, maka seluruh warga anak bangsa khususnya korban dari PT Summarecon KJA Bogor, memohon kepada Presiden RI ke-8 Bapak Jenderal Prabowo Subianto agar segera melakukan tindakan tegas dan terukur, mengingat telah menyangkut upaya meruntuhkan wibawa pemerintah dan menyebabkan keresahan di kalangan warga masyarakat di Bogor. Hidup NKRI, jaya NKRI, selamanya NKRI.
Apabila ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi saya Sofyan Jim Mamesah di nomor WA 0823 15800 800 atau bisa hubungi kontak pengaduan pada Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka di nomor pelayanan dan pengaduan WA 081117042207 dan WA 0897502823. NKRI Merdeka, NKRI Berdaulat, NKRI Harga Mati. Indonesia Merah Putih, Indonesia bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofyan Jim Mamesah yang telah membantu kami, khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.